Seorang rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hidup kembali setelah sempat meninggal dunia. Sebelumnya, Urip telah dinyatakan meninggal dunia sehingga dimasukkan ke dalam peti setelah sempat dibawa di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kakak kandung Urip menjelaskan bahwa jasad Urip Saputra tiba di rumah Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Saat itu Urip sudah berada di dalam peti, kemudian peti mati dibuka untuk dilihat jasadnya dan diketahui masih hidup. Selanjutnya keluarga langsung membawanya ke klinik terdekat dan dirujuk ke RSUD Kota Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salam sedulur, salam rahayu, salam yang selalu setia penonton Bocah Tobat. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah, yang sejuk, yang bersatu dengan alam, saya Bocah Tobat channel ini akan terus mengembang, mencari informasi dan memberikan edukasi atau wawasan ya, pengetahuan yang mana yang menyangkut dengan misteri atau goib. Nah, sehubungan ada pemberitahuan berita ya, yang dimana terjadi kematian seseorang yang dinyatakan meninggal oleh seorang dokter di salah satu pihak rumah sakit, dan ternyata hidup lagi ketika dibawa pulang ke rumah. Nah, itu kejadiannya belum lama kemarin, 2 hari yang lalu. Nah, itu anehnya si pasien ini saat di Jakarta, ya kita di radio dalamnya Jakarta Selatan, itu memesan ambulan dan peti mati. Dan mati itu nggak tahu dibawa pulang ke rumah aja. Nah, sama berdua sama istrinya, ketika sampai di tol Jagorawi, tiba-tiba si pasien ini menghilang. Lari-lari, tahu-tahu aja ada di rumah sakit. Di rumah sakit kondisinya dia dinyatakan koma karena apa? Ada pembengkakan di otak, sehingga kekurangan oksigen di kepala, di aliran darahnya kurang oksigen, sehingga meninggal sampai dilakukan resusitasi jantung atau mengupayakan agar pertolongan dia kembali hidup. Nyatakan pihak dokter udah berusaha sekali, nyatakan meninggal. Pas meninggal dibawa pulang ke rumahnya, itu udah disiapkan semua ya. Itu udah peti matinya yang dipesan dia sendiri, nyata udah disiapin. Pasti itu kemudian hidup lagi, dipanggil lah perawat, ada napas, ada nadi ya, jantung detak-detak, napasnya udah normal lagi, nyata hidup lagi, dibawa ke rumah sakit, pemeriksaan, nyata pesertanya pasien ini keadaan sadar penuh atau kompres mentis bahasa medisnya. Mungkin kami akan ungkap sisi goibnya para sahabat sekalian, di balik misteri ini, apa makna arti kejadian ini. Mungkin para sahabat tonton terus channel kami, jangan skip agar tidak gagal paham. Ya, bahwasanya dalam mediumisasi jangan diambil 100%, karena bahasa omongan bangsa jin itu ya dinyatakan nggak bisa dipercaya. Yang nyata aja nggak bisa percaya, apalagi nggak nyata. Itu aja persahabat, tonton terus ya. Oke. Ya Pak, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin kami sang yang berjalan mana, bentengi rumah ini pagar goib 10 kali lipat jika ada makhluk goib yang fasik terpental, dengan izin sang yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami sang yang berjalan, mediator ini terproteksi, baik jasadnya, ruh sukmanya, dan keluarganya terproteksi dari efek-efek medium. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, assalamualaikum. Malaikat asma, gelang asma dengan jin sang terproteksi, moda menjasad ini terproteksi, hanya makhluk yang bisa saya masukin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat gelang asma dengan izin guru kami sang yang nirwana, hadirkan makhluk goib yang mengetahui kondisi kejadian Bapak yang mati hidup kembali, kejadian 2 hari yang lalu di daerah Bogor. Hadirkan sosok yang ada di hari ini, hadirkan sosok yang muslim, hadir masuk ke dalam saya. Allah.
Sinkron, masukkan sinkron. Hanya tangan dan kaki yang bisa melakukan. Tangan kakinya terkunci. Allah, dengan lisan yang mana mampu bisa bicara bahasa Indonesia yang sempurna. Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong atau berdusta di depan saya ini, maka terpentar ke dalam neraka jahanam. Allah. Assalamualaikum. Ampura, mohon maaf dari bangsa jin, siluman, bangsa goib apa ini? Ada apa dengan saya? Kamu udah muslim belum? Apa itu muslim? Oh, belum muslim. Oh, belum muslim. Saya berikan kamu ya. Kamu dari golongan apa? Jin apa nih? Golongan kafir. Allahu Akbar. Saya hadirkan sosok Sang Yang Nurcah Nirwana, penguasa alam goib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum malaikat bilang asma dengan izin Sang Yang Nurcah Nirwana hadir di telapak tangan saya, hadir di depan ini agar makhluk ini mengetahui energinya Sang Yang Nurcah Nirwana. Allah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, kamu muslim mau ikut barisannya Sang Yang Nurcah Nirwana? Jamu ada ini jurang belakang, ada jurang. Ya. Saya tutup lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Ya, silakan. Sini maju lagi. Itu ada jurang untuk kamu konser nanti. Sini. Maju. Wah, saya tidak macam-macam kok, cuma main ngobrol-ngobrol aja. Nggak ada niat jahat. Ya. Bismillah ya Allah. Kakinya terkunci. Hanya tangannya dengan jinsang Allah. Ya. Ya kamu biar nggak lari ya. Saya pengen ngobrol doang ya. Biar enak ngobrolnya saya kasih lafaz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, dengan jinsang yang mana stempel lafaz ke dada titik dada ya Allah. Terima, jangan dilawan, terima. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kafir, nggak bisa. Bismillah ya Allah, keilmuannya dari Dajjal tarik telapak tangan saya dengan jinsang yang dengan Allah. Dah, Memang saya ditakdirkan seperti ini. ya udah. Muslim, saya mau nanyanya kabar yang kejadian itu yang meninggal itu ada sangkut pautnya dengan kamu? Ada hubungan dengan kamu, berperan di situ? Ada sosok kejadian tuh kemarin. Apa benar kamu pelakunya juga? Ada hubungannya? Boleh kamu ceritakan? Kalau mau ceritakan kamu saya siksa terus ini. Boleh kamu ceritakan? Sebagian sukmanya lepas. Masya Allah. Jadi nggak sadar orangnya. Itu bisa kejadian ini dia baru kok bisa tahu dia misal ini apa peti mati gitu udah rencanain sama dia apa bagaimana? Udah dia bisik-bisikin Sama kamu? banyak lah di situ, bukan saya doang. Oh, ya. Memang belum muslim sih emang yang itunya ya. Beda agama ya. Iyalah, itu satu jalur. Oh, seperti itu. Dan sampai dia bisa hidup kembali itu bagaimana maksudnya itu? Ya, masih diberi kesempatan. Oleh siapa? Maha Kuasa ya. Iyalah. Ya kamu belum jatahnya. Iya, sekarang kan mereka saat ini dalam keadaan sudah normal lagi nih. Nah itu bagaimana? Apakah masih ada makhluk yang masih menguasai merajainya? Ya, yang bisik-bisikin mah tetap ada. Masih ada ya. Baik. Keadaan dia koma itu bagaimana? Dimensi alam goibnya? Apakah dia masuk ke dimensi goib atau bagaimana? Ya tadi dibilangin sukmanya. Sukmanya dan ruhnya? Iya. Karena kan dokter itu dia meninggal. Iyalah. Ya. Alat-alat itu mah ya udah dicabut itunya mah nggak bisa ketik. Jadi dia ada harapan masih untuk kembali hidup lagi ya? Iya. Tapi belum takdirnya meninggal ya masuk lagi.
Jadi kamu udah nggak usah ikut campur lagi ya. Kamu masuk ke muslim aja barisan Sang Hyang Nucanirwana ya, bantu barisannya Udah ya. ditakdir begini, gak bisa. Kenapa? Ya di sana aja anak buah. Saya prajurit Budgetnya. jenderalnya. Wah. Jadi kamu mengetahui keadaan akhir zaman ini ya. Ya, Dari segi apa mereka masuknya itu? Mudah masuknya sampai seperti itu? Sampai dia Apanya? koma. Apakah dari makanan atau dari gaya hidupnya dia atau bagaimana? ya, memang sudah diincar sejak lama. Cari lengahnya dan sudah diambil. Ya, belum takdirnya gimana balik lagi. Iya, iya. Bisa aja ditawan, tapi ya kitanya yang dibasmi ntar sama yang maha kuasa. Nggak dikasih kesempatan kan umur kita sampai di bangsa jin umurnya sampai hari kiamat. Ya. Ya, mereka sempat dibawa ke rumah sakit, terus hidup lagi. Berarti ruhnya balik lagi ke situ dia. Iyalah, otomatis malaikat yang bawa, Oh, ada malaikat yang membawanya untuk harapan untuk hidup lagi. yang tugasnya. Ya nggak berani saya melawannya. Perintah yang maha kuasa. Iya, iya. Ya, untuk itu sampai dia ada kabur tiba-tiba lari dari rest area itu bagaimana? Itu emang udah siasatnya kamu juga. Ya iyalah, bisikannya. Ya bisikan memang ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kan dunia maya ya gampang dikecohin. Bisikan maya nggak bisa lah. Siapa yang bisa? Ya, ya. Dan kamu nggak bisa sempurnakan lagi, balikin sukmanya ya. Ya itu udah ada masuk, makanya bisa hidup lagi, bisa ngelihat. Sekarang udah berapa sukmanya? Udah sempurna apa masih kurang? Ya sekarang masih sempurna. Udah sempurna lagi Iya. sukmanya. Ya kadang kan sekarang udah sadar nih manusianya nih. Ya kalau untuk bangsa jin, hal-hal kayak begini, manusia apa yang nggak bisa seperti itu? Ya yang dekat maha kuasa. Kalau dinyatakan mati suri itu memang bagaimana? Kalau kan ada mati suri, emang apa itu dinyatakan mati suri juga? Ya ada yang namanya orang sukmanya keluar. Nah itu yang orang yang punya ilmu. Iya, iya. Tapi kalau anak kemarin bukan itu. Iya, iya. Baik. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kamu memberikan informasi sedikit bagi saya. Kamu mau keluar lagi? Apa mau tetap berjuang di Dajjal? Mau memerangi manusia? Ya tugas saya udah seperti itu. Ya udah, kamu keluar sana. Saya tidak memaksakan kamu masuk Islam juga, karena Islam itu rahmatan lil alamin, dan kamu bisa bareng dengan berjuang di barisan Sang Hyang Nucanirwana. Jadi sama-sama berjuang ikut, kan lebih enak. Ya kamu kalau Surga. maksa Kan kamu berarti aslinya kamu kan asalnya dari surga. Kamu juga asalnya sebelum manusia hadir, kamu kan penghuni surga, bukan neraka kan? iya, tapi saya ditakdirkan seperti ini. Allah yang tahu, Tuhannya orang Islam. Iya betul. Dan Nggak bisa dipaksa, percuma dipaksa juga nggak iya, bisa. Saya nggak maksa, hanya menyampaikan saja. Asal muasal kamu kan penghuni surga. Sebelum manusia diciptakan, malaikat dan iblis itu lebih duluan. Nah, baliklah ke surga enak. Ngapain ke neraka? Ya udah, Yuk, surga ya. Ngapain ke neraka? Saya kasihan sama kamu kalau kamu saya tarik ke neraka. tugas saya sudah Kasih seperti pilihan itu. tuh. Nah, asalnya kan rumahnya di surga, masa ke neraka. Bareng-bareng lah, sinkron lagi sama manusia akur. Gitu ya. Oke? Kamu jangan ikutin keinginan kamu. Ya, wah, Saya maha kuasa yang punya Saya kehendak. nggak maksa. Iya udah, kalau nggak maksa sekali aja ngomongnya. Oh, sekali kan ngasih tahu asalnya ya. Oke. Saya lebih tahu. Ya udah, kalau nggak mau, udah keluar sana. Udah dijasadin tanpa memakai jasad. Bismillah ya Allah. Dengan jasad yang mana? Makhluk ini keluar dari jasad ini. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin sang yang nur channel roh sukmanya menjadi sempurna masuk ke jasad ini. Mar, bangun Mar. Allah Akbar. Panas Iblis masuk. panas. Ya para sahabat sekalian, ya tadi yang di medium ternyata apa yang di dalam jasadnya itu bukan di makhluk muslim. Kami tadi berusaha untuk menarik yang muslim, yang mengetahui agar kalau muslim itu kan bisa menyempurnakan bila ada ruh sukmanya yang hilang. Ya karena ruh dan sukma itu akan menyatu pada manusia. Ibarat manusia itu seperti mobil para sahabat. Mobil kalau nggak ada yang nyupir nggak bakal bisa gerak. Nah, manusia kalau nggak ada ruh nggak akan gerak. Ya, kalau orang udah lepas dari ruhnya, maka jadilah bangkai, sebungkus bangkai gitu ya. Jadi para sahabat sekalian, ambil hikmahnya, ambil wawasannya, ya di dalam tayangan konten kami ini. Bahwasanya kami untuk berusaha untuk peduli kejadian hal ini, bahwasanya kita ingin niat baik, bukan untuk mencari seperti apapun ya, menjadi ketenaran apa, karena ketenaran kita ya cari ketenaran untuk Yang Maha Kuasa saja. Dan misalnya kita berusaha untuk memuslimkan dan ternyata bangsa iblis tetap tidak mau. Itu sudah takdir ilahi dan mengkodratnya ilahi. Nah, memang mereka itu tugasnya untuk menggoda manusia agar masuk terjerumuskan ke dalam neraka. Untuk para sahabat sekalian, para yang menonton ini, kuatkan iman kalian, ibadahnya dikuatkan, sholatnya 5 waktu dikuatkan, jangan lupa bersedekah pada anak yatim piatu, ikutin jalurnya pada baginda Rasulullah SAW, banyakin berselawat di hari Jumat, walaupun setiap harinya kita sering berselawat, agar kita mendapatkan syafaat pada baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu saja para sahabat. Ini Kang Amar, sampai lelah sekali mediumnya, sampai ya mungkin insya Allah akan pulih lagi kalau udah kopi dan wujud ya. Terima kasih para sahabat. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak.